Mormon Carl, seorang tentara bayaran berambut pirang, memperkenalkan dirinya dengan tenang. Sambil mengenakan rompi hitam dan membawa pedang, ia menatap tajam ke arah lawan bicaranya. Ia tampak waspada dan mulai mempertanyakan di mana sebenarnya ia berada saat ini kepada orang-orang di sekitarnya. Lyle memperkenalkan dirinya sebagai penjaga toko kayu dari Edora. Meski dikenal sebagai seniman bela diri yang berpengalaman, ia tampak sangat kebingungan. Dengan ingatan yang samar, Lyle tidak mampu menjelaskan alasan mengapa mereka bisa berada di tempat tersebut. Grit tampak gelisah saat memperkenalkan dirinya sebagai pekerja toko antik dari Halcea. Dengan ekspresi khawatir, pria berambut pirang ini mengaku tidak ingat bagaimana ia bisa sampai ke tempat tersebut. Ketidakpastian kini menyelimuti dirinya di tengah situasi yang asing. Jenna berdiri terpaku dengan raut wajah penuh tanya sambil memegang kepangan rambut merahnya. Matanya yang berwarna coklat terang menatap tajam ke arah depan, seolah menyadari sesuatu yang janggal. Meski tampak terkejut, ia tetap waspada dan siap menghadapi situasi yang sedang berkembang. Han Yeslat berdiri dengan tenang, memperkenalkan dirinya sebagai seorang petani biasa. Meski mengaku tidak tahu apa-apa, mantan tentara bayaran ini memancarkan aura misterius. Di balik penampilannya yang sederhana, tatapan mata Han mengisyaratkan bahwa ada rahasia dan kekuatan besar yang sedang ia sembunyikan dari semua orang. Han Yeslat dan Grit berdiri tertegun di tengah bangunan asing yang misterius. Diselimuti kebingungan, mereka tidak mengingat alasan mengapa mereka berada di sana. Bagi Han Yeslat, situasi ini terasa tidak nyata, karena ia seharusnya sedang berada di tengah ladang untuk menghadapi puncak musim panen. Lyle menduga mereka terjebak karena eksperimen penyihir, namun Mormon Carl segera membantahnya. Han Yeslat kemudian mengingatkan bahwa mereka semua berasal dari Tauner. Ia menyarankan agar mereka mulai saling bicara demi menemukan petunjuk penting untuk memahami situasi misterius yang sedang mereka hadapi saat ini. Isel muncul tiba-tiba di tengah percakapan, dengan tatapan matanya yang merah menyala. Ia membawa kabar bahwa Master akan segera membuka celah ruang dan waktu. Dengan nada tegas, Isel memperingatkan semua orang untuk segera bersiap, karena pertarungan besar akan segera dimulai. Grit dan Han Yeslat terdiam saat Isel tiba-tiba muncul di antara mereka. Kehadiran sosok kecil yang lincah itu menciptakan suasana unik di tengah situasi tersebut. Han tampak mengamati dengan waspada, sementara Grit tidak bisa menyembunyikan ekspresi bingungnya melihat tingkah penuh energi dari Isel. Grit menatap penuh keraguan saat Isel tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok mungil bersayap itu memperkenalkan diri sebagai pengelola tempat tersebut. Dengan nada tenang namun tegas, Isel memerintahkan semua orang untuk segera berbaris jika mereka tidak ingin terluka. Mormon Carl menatap tajam dan menuntut kejelasan dari Isel mengenai alasan mereka dibawa ke tempat itu. Di belakangnya, Grit berdiri dengan raut wajah cemas dan kebingungan. Bukannya memberi jawaban, Isel justru membalas dengan pertanyaan yang membuat suasana semakin penuh tanda tanya. Mormon Carl menghunus pedangnya dengan tenang namun penuh ancaman. Ia tidak akan membiarkan lawannya berpura-pura bodoh setelah melakukan aksi penculikan. Kini, sang tentara bayaran siap melakukan apapun untuk memaksa orang tersebut membeberkan kebenaran yang sesungguhnya. Isel menghela napas panjang dengan ekspresi yang tampak dingin. Sambil menundukkan kepala, ia memberikan sebuah peringatan terakhir kepada lawannya. Ia meminta mereka untuk segera berhenti sekarang juga jika masih ingin tetap hidup. Mormon Carl berdiri tegak dengan pedang di tangannya, memancarkan aura biru yang mengintimidasi. Ia menatap tajam sambil mengejek kesombongan Isel. Namun Isel justru membalas dengan senyuman sinis, merasa heran sekaligus terhibur melihat sikap sang tentara bayaran yang mendadak berubah sangat serius di hadapannya. Dengan tatapan tajam dan pedang di tangannya, Mormon Carl tidak lagi menahan diri. Tentara bayaran ini bersiap memberikan pelajaran keras tentang sopan santun kepada lawannya. Suasana menjadi semakin tegang saat ia mulai bergerak maju, menunjukkan bahwa setiap provokasi akan dibalas dengan tindakan yang mematikan.
Grit tertegun dengan mata terbelalak saat menyaksikan kekacauan di depannya. Meski masih tidak mengingat alasan keberadaannya di sana, raut wajahnya memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Ia kini terjebak dalam situasi berbahaya yang sulit ia pahami. Mormon Carl kini telah tiada. Sang tentara bayaran telah kembali ke pelukan sang dewi. Meski perjalanannya telah berakhir, semangat juang yang ia miliki akan tetap abadi dan selalu dikenang selamanya. Mormon Carl tak berkutik saat tubuhnya mulai hancur menjadi serpihan darah dan energi hitam. Dari atas, Yisel melayang tenang menyaksikan kematian sang tentara bayaran. Serangan misterius yang brutal ini seketika mengakhiri segalanya, menyisakan aura gelap yang mencekam di medan tempur. Mormon Carl berdiri tenang dengan pedang terhunus, menatap Grit yang tergeletak bersimbah darah. Dalam ketidakberdayaannya, Grit tak mampu lagi memberikan perlawanan. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan saat nasib Grit kini berada sepenuhnya di tangan sang tentara bayaran. Pesan sistem muncul dengan dingin, menyatakan bahwa penyebab kematian adalah bunuh diri akibat stres. Tekanan mental yang luar biasa akhirnya mengakhiri hidupnya secara tragis. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima di tengah perjuangan yang belum usai. Han Yeslat meluapkan rasa frustrasinya kepada Lyle dan Jenna karena peringatannya diabaikan. Ketegangan memuncak saat mereka menyadari bahwa situasi telah lepas kendali. Kini, rasa takut dan penyesalan menyelimuti mereka, membuktikan bahwa segalanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Yisel menunjukkan sisi gelapnya dengan senyuman dingin dan tatapan mata merah yang menyala. Ia memberikan peringatan tegas bahwa siapapun yang mencoba menyerangnya akan berakhir sebagai mayat. Baginya, melenyapkan lawan hanyalah sebuah bentuk pertahanan diri yang sederhana. Kematian mendadak ini memicu kekacauan. Grit berteriak ketakutan, sementara Lyle, Jenna, Han Yislat, dan Mormon Carl menatap tak percaya ke arah jenazah tersebut. Mereka segera menuntut penjelasan dari Yisel yang melayang tenang. Suasana menjadi semakin tegang di tengah ketidakpastian yang menyelimuti seluruh kelompok. Yisel menatap terkejut saat jendela sistem muncul tiba-tiba di hadapannya. Kini, saatnya menyusun pahlawan ke dalam sebuah kelompok. Dengan fitur seret dan lepas, pembentukan tim pun segera dimulai untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Lyle resmi bergabung ke dalam kelompok 1. Bersama Lanto, Merlin, Kelkut, dan Jackson, formasi tim kini telah lengkap. Sang ahli bela diri tua itu siap memulai perjuangan baru bersama rekan-rekan setimnya dalam satu kesatuan yang utuh. Notifikasi sistem muncul, mengonfirmasi bahwa Lyle telah resmi bergabung ke dalam tim utama. Yesel menengadah dengan tatapan penuh arti, menyadari bahwa sang master akhirnya mulai bergerak. Waktunya telah tiba bagi mereka untuk memulai perjuangan yang sesungguhnya. Yisel meluncur cepat dengan tatapan mata merah yang tajam. Sambil memberikan peringatan keras, ia meminta rekan-rekannya untuk segera bersiap. Keadaan mulai memanas, dan Yisel memastikan semua orang tetap waspada menghadapi apa yang ada di depan mereka. Yisel melayang di depan gerbang kuno yang mulai bersinar terang. Dengan kekuatannya, ia membuka retakan ruang dan waktu, memicu pancaran cahaya biru yang memenuhi seluruh ruangan. Gerbang besar tersebut perlahan terbuka, menyingkap jalan menuju dimensi lain yang penuh misteri. Cahaya biru terang tiba-tiba membelah dinding batu dengan pendaran energi digital yang menyilaukan. Fenomena misterius ini muncul secara mendadak, menandakan sebuah kekuatan besar atau gerbang dimensi sedang bangkit. Han Yuslat dan yang lainnya kini harus bersiap menghadapi perubahan situasi yang tak terduga ini. Lyle dan rekan-rekannya tertegun saat nama mereka dipanggil satu persatu. Sang ahli bela diri veteran itu tampak terkejut, sementara Grit berdiri di belakangnya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Ketegangan menyelimuti mereka saat menyadari bahwa kehadiran mereka telah diketahui dalam situasi yang mendesak ini. Yesel menunjuk ke arah gerbang cahaya yang menyilaukan di hadapannya.
Dengan peringatan yang tenang namun tajam, ia menyuruh mereka segera masuk agar tidak berakhir tragis seperti pria sebelumnya. Gerbang ini kini menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang ingin melanjutkan perjalanan dengan selamat. Yisel berteriak lantang meminta Han Yislat untuk segera berhenti. Dengan raut wajah kesal, peri kecil itu menghalangi langkah Han Yislat agar dia tidak pergi. Ketegangan menyelimuti suasana saat Yisel menunjukkan ketidaksenangannya secara terang-terangan kepada Han Yislat. Han Yislat berdiri di depan kerumunan, menuntut penjelasan atas rencana pendakian menara yang tidak masuk akal. Bersama Lyle dan Grit, ia memprotes keputusan untuk mengirim mereka bertarung tanpa senjata. Bagi Han, membiarkan petarung tingkat rendah maju tanpa persiapan matang hanyalah sebuah misi bunuh diri. Jaina tampak bingung saat mendengar tentang kematian pahlawan bintang 2. Ia tidak mengerti mengapa istilah menara kembali disebut dalam pembicaraan ini. Dengan ekspresi penuh tanya, Jaina berusaha memahami situasi sulit yang sedang ia hadapi di hadapan sosok tersebut. Status Mormon Carl menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemula di level 1. Sebagai tentara bayaran, ia memiliki keahlian berpedang dasar dengan statistik yang cukup seimbang. Meski perjalanannya baru saja dimulai, potensi kekuatannya kini terpampang jelas dalam jendela sistem ini. Yisel berdiri tenang dengan mata merahnya yang menyala, mengamati situasi di hadapannya. Di belakangnya, seseorang tergeletak tak berdaya di atas lantai batu. Sambil berpose berpikir, ia membenarkan sebuah pernyataan dengan nada santai. Kehadirannya memancarkan aura gelap yang kuat, menunjukkan sisi misterius dari sang petarung tersebut. Yisel menyadari bahwa Han Yislat dan para pahlawan lainnya belum memiliki perlengkapan tempur. Ia kemudian mengusulkan kepada Master untuk segera memunculkan senjata agar pertarungan menjadi lebih seru dan menarik untuk disaksikan. Yisel menatap tajam dengan mata merahnya sambil mengoperasikan antarmuka digital yang misterius. Di tengah pancaran aura gelap, ia memastikan segala persiapan tempur dan persenjataan telah diatur dengan benar. Setiap langkah harus diperhitungkan sebelum mereka terjun ke medan pertarungan yang sesungguhnya. Yisel mengumumkan kepada Han Yislat bahwa pemanggilan 10 perlengkapan akan segera dilakukan. Dengan biaya 50.000 emas, kini saatnya melihat peralatan baru apa yang akan mereka dapatkan untuk memperkuat tim dalam menghadapi tantangan selanjutnya. Lyle mendekati Han Yislat dengan penuh rasa ingin tahu. Sang ahli bela diri tua itu mempertanyakan apa yang Han ketahui tentang tempat misterius tersebut. Han menjawab dengan tenang bahwa ia pun belum lama berada di sana dan tidak memiliki banyak informasi untuk dibagikan. Jaina menatap dengan raut penuh kecemasan. Ia menyadari bahwa waktu sangatlah krusial dalam situasi ini. Baginya, keterlambatan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Nyawa pria di hadapannya kini berada di ujung tanduk jika mereka tidak segera bertindak cepat. Han Yislat segera memperingatkan rekan-rekannya agar tidak membuang waktu. Sambil menunjuk ke arah gudang di belakangnya, ia meminta mereka untuk segera mengambil senjata. Suasana terasa mendesak karena apa yang mereka tunggu akan segera dimulai dalam waktu dekat. Lyle memperingatkan bahwa pertarungan akan segera dimulai, memicu kebingungan dan rasa cemas pada Grit. Sementara itu, Han Yislat berdiri dengan tenang di hadapan mereka, bersiap menghadapi situasi yang kian menegangkan. Grit diliputi kecemasan karena tidak pernah bertarung, namun keadaan memaksanya untuk segera bergerak. Di tengah kekacauan pengambilan senjata, Lyle yang berpengalaman langsung mengamankan miliknya. Kini, mereka harus mengesampingkan rasa takut demi bertahan hidup dalam situasi yang semakin mendesak. Lyle memimpin kelompoknya melangkah maju dengan penuh kewaspadaan. Di sampingnya, Grit tampak cemas sambil menggenggam senjatanya. Sementara Han Yislat tetap tenang mengawasi dari barisan belakang. Ketegangan menyelimuti mereka saat bersiap menghadapi ancaman yang mungkin muncul dari balik gerbang besar itu. Yisel melayang di hadapan gerbang biru yang bersinar terang. Dengan suara tenang, ia memerintahkan 5 orang untuk segera masuk ke dalam portal. Lyle hanya bisa terdiam, mengamati keajaiban sihir tersebut, menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain melangkah maju ke tujuan berikutnya.
Dengan tenang, Lyle mengulurkan tangannya yang terbalut perban ke dalam pusaran energi biru. Kilatan listrik menyambar di sekelilingnya saat ia menyentuh gerbang misterius tersebut, bersiap menghadapi apapun yang ada di balik cahaya yang menyilaukan itu. Lyle terkejut saat energi listrik biru muncul tiba-tiba di hadapannya. Di tengah situasi yang membingungkan ini, Giselle mendesaknya untuk segera masuk tanpa rasa takut. Lyle hanya bisa terpaku menyaksikan kekuatan misterius yang kini menghalangi langkah mereka. Han Yisla tetap tenang, memeriksa perisai kayu di tengah kekacauan dan teriakan yang terjadi. Jenna memperhatikannya dengan heran dari kejauhan. Di dalam benaknya, ia mulai mempertimbangkan apakah harus merebut perisai tersebut demi keselamatannya sendiri di tengah situasi yang semakin mendesak. Jenna memberikan peringatan tegas kepada Han Yeslat yang masih diliputi banyak pertanyaan. Di tengah ketidaktahuan tentang tujuan mereka dan sosok peri misterius, Han menyadari satu hal yang pasti. Ia harus segera turun ke medan perang dan menghabisi seluruh musuh untuk menemukan jawaban di balik situasi ini. Marilyn kini telah kembali ke dekapan Sang Dewi. Meski perjalanannya telah berakhir, semangat bertarung yang ia tunjukkan akan tetap abadi dan dikenang selamanya oleh rekan-rekannya sebagai bukti perjuangan yang luar biasa. Han Yislat tampak waspada sambil memegang perisainya erat-erat. Di sampingnya, Jenna menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan langsung bertanya. Ketegangan mulai menyelimuti mereka saat ancaman yang tak terlihat mendekat, membuat situasi di sekitar mereka menjadi semakin tidak menentu. Lanto telah berpulang ke dekapan Sang Dewi, mengakhiri seluruh perjuangannya. Semangat bertarung yang ia miliki kini menjadi kenangan abadi bagi semua orang. Kehilangan ini memberikan pukulan berat bagi Han Yislat dan rekan-rekannya di tengah situasi yang semakin mencekam. Kelkut telah berpulang ke dekapan Sang Dewi. Kehilangan ini menjadi pengingat bagi Han Yislat dan timnya tentang kerasnya perjuangan mereka. Meski satu pejuang telah gugur, semangat bertarung Kelkut akan tetap abadi dan selalu dikenang dalam setiap langkah yang mereka ambil selanjutnya. Jackson kini telah kembali ke dekapan Sang Dewi. Kabar duka ini menyatakan bahwa meskipun perjalanannya telah berakhir, semangat bertarungnya yang luar biasa akan tetap abadi dan selalu dikenang selamanya. Han Yislat berdiri waspada dengan pedang dan perisai, meragukan kemampuan lawan yang hanya berada di peringkat rendah. Jenna tampak bingung dan mempertanyakan situasi yang sedang terjadi. Dengan suara tegas, Han meminta Jenna untuk tetap diam, agar mereka bisa fokus pada apa yang ada di hadapan mereka saat ini. Kekalahan telak menimpa tim pertama setelah Lyle gugur dalam tugasnya. Giselle meledak penuh amarah atas kegagalan memalukan di lantai 1 ini. Sementara itu, Han Yislat tetap tenang sambil mengamati situasi, mencoba mencerna bagaimana kelompok mereka bisa kalah dalam waktu yang sangat singkat. Han Yislat dan Jenna resmi terpilih masuk ke dalam kelompok pertama. Di hadapan mereka, Giselle mulai memberikan instruksi dengan tegas. Meski Han sudah bersiap untuk giliran mereka, Jenna merasa gelisah karena rekan-rekan yang pergi sebelumnya masih belum juga kembali. Lyle tiba-tiba mengeluh sakit sendi dan memohon untuk ditinggalkan. Namun Giselle segera menyadari alasan yang tidak masuk akal itu. Jenna hanya bisa terdiam melihat tingkah konyol Lyle yang berusaha mencari alasan agar tidak perlu melanjutkan perjalanan. Han Yislat melangkah maju dengan tenang. Sementara Jenna memperhatikannya dari belakang dengan penuh rasa ingin tahu. Sosok Han yang misterius selalu berhasil menarik perhatian, memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang lebih di balik penampilannya yang terlihat sederhana. Jenna memaksa Lyle untuk tetap melangkah, meskipun ia terus mengeluh. Di saat bersamaan, Mormon Carl dan Grit merasa ragu dengan kemampuan mereka sendiri. Di bawah tekanan Giselle, kelompok ini terpaksa maju sambil mempertanyakan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Han Yislat untuk mereka. Han Yislat berdiri dengan tenang di tengah pancaran energi biru yang menyelumutinya. Meski mengenakan pakaian sederhana, tatapan mata gelapnya memancarkan tekad yang kuat. Dengan pedang dan perisai di tangan, ia kini siap menghadapi tantangan apapun yang muncul di hadapannya.
Jenna bersiap melangkah ke dalam portal energi yang bergejolak dengan tenang. Sementara itu, Grit merasa sangat cemas dan berusaha mencari alasan untuk melarikan diri. Gerbang cahaya biru ini menjadi awal dari tantangan baru yang harus mereka hadapi, terlepas dari rasa takut yang menghantui. Suara langkah kaki yang mantap bergema di sepanjang lorong. Jenna dan Grit segera menoleh dengan penuh rasa ingin tahu, menantikan siapa yang akan muncul. Kehadiran sosok tersebut seketika memecah kesunyian dan menarik perhatian mereka sepenuhnya. Han Yislat dan kawan-kawannya berdiri terpaku di hadapan sebuah gerbang cahaya yang menyilaukan. Lyle, Jenna, Grit, dan Mormon Carl menatap bangunan misterius itu dengan penuh keraguan. Suasana seketika menjadi tegang saat mereka menyadari bahwa pintu menuju kuil tak dikenal ini telah terbuka lebar di depan mata. Petunjuk misterius muncul di dinding, menginstruksikan Han Yislat dan timnya untuk mengumpulkan berbagai material langka. Mereka kini resmi memasuki lantai pertama dungeon utama yang selalu berubah. Misi besar untuk mendaki menara dan menyelamatkan dunia pun baru saja dimulai bagi para petualang ini. Han Yislat berseru lantang memberikan peringatan saat gerbang besar mulai terbuka. Di belakangnya, Jenna dan Grit bersiap dengan raut penuh ketegangan. Suasana mencekam menyelimuti mereka, menandai awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Tidak ada waktu untuk lengah karena perjuangan baru saja dimulai. Han Yislat berdiri kokoh dengan pedang dan perisai di tangannya. Meski dikepung oleh musuh dan diadang kilatan cahaya menyilaukan, ia tetap tenang dan waspada. Sang mantan tentara bayaran kini bersiap menghadapi ancaman dari segala arah, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan balasan. Cahaya terang menyelimuti langit saat angin kencang menerpa rambut pirang Mormon Carl. Di tengah suasana yang sunyi namun penuh ketegangan ini, ia tetap fokus dan waspada, bersiap menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Ketegangan memuncak saat Lyle dan Jenna menatap pemandangan di hadapan mereka dengan cemas. Mormon Carl bersiap dengan pedangnya, sementara Han Yislat tetap tenang meski situasi semakin genting. Di sisi lain, Grit hanya bisa terpaku, menyadari bahwa pertempuran besar telah dimulai di bawah langit yang membara. Han Yislat menatap sekeliling dengan penuh tanda tanya, mencoba mengenali tempat asing di hadapannya. Di belakang, Grit tampak cemas dan kebingungan, sementara Jenna tetap waspada. Mereka kini berada di lokasi misterius, berusaha memahami situasi tidak terduga yang sedang terjadi. Lantai pertama menyajikan misi penaklukan yang berbahaya. Han Yislat dan timnya kini resmi memasuki medan pertempuran, di mana sekawanan goblin level 3 telah menanti. Tidak ada jalan keluar selain membasmi seluruh musuh yang ada untuk menyelesaikan tugas ini. Han Yislat memberikan peringatan tajam bahwa maut tengah mengintai. Di hadapannya, Jenna segera bersiap dengan busurnya, sementara Lyle, Mormon Carl, dan Grit mulai melangkah maju. Dalam situasi yang kian mendesak ini, fokus menjadi satu-satunya kunci bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Jenna merasa kesal saat Lyle tiba-tiba kembali bugar di tengah situasi genting. Namun, suasana segera berubah mencekam. Rasa takut yang luar biasa mulai menyelimuti Jenna, Lyle, dan Grit, membuat kekuatan mereka menurun drastis tepat saat ancaman besar datang mendekat. Lyle, Han Yislat, dan Grit terhempas ke belakang setelah menabrak kekuatan yang tidak terlihat. Mereka mengerang kesakitan akibat benturan mendadak tersebut. Jenna terkejut saat menyadari bahwa ada dinding misterius yang kini menghalangi jalan mereka. Grit tampak kebingungan saat menyadari dirinya terperangkap di balik dinding energi misterius. Bersama Lyle dan yang lainnya, mereka berusaha mencari jalan keluar dari penghalang bercahaya tersebut. Situasi tak terduga ini membuat mereka terdesak karena tidak bisa menembus batasan kuat yang tiba-tiba mengurung mereka di sana. Lyle memukul dinding transparan di hadapannya dengan penuh amarah. Sebagai petarung berpengalaman, ia merasa terdesak oleh penghalang misterius yang tiba-tiba muncul menghalangi jalannya. Dengan nada frustrasi, ia berteriak menuntut agar dinding itu segera dihilangkan.
Han Yislat menatap dingin dengan raut penuh kekecewaan. Baginya, mereka semua benar-benar tidak berguna. Di tengah ketegangan tersebut, Jaina memanggil namanya dengan nada cemas, mencoba menenangkan Han yang tampak mulai kehilangan kesabaran dalam situasi yang sulit ini. Jaina menatap Han Yislat dengan penuh keraguan. Sambil menggenggam busurnya, ia bertanya, apakah mengalahkan seluruh goblin adalah satu-satunya cara untuk keluar dari sana? Han Yislat tetap tenang mendengarkan, meski suasana di sekitar mereka mulai terasa semakin genting. Han Yislat memberikan instruksi taktis kepada Jaina sebelum pertempuran dimulai. Jaina memastikan kesiapannya menggunakan busur panah berkat ajaran ayahnya. Han akan maju menyerang dari jarak dekat, sementara Jaina memberikan dukungan dari belakang. Bagi Han, musuh yang mereka hadapi hanyalah hambatan kecil yang tidak berarti. Seekor monster mendesis tajam, membuka rahangnya lebar-lebar hingga memperlihatkan taring runcing dan lidah yang menjulur keluar. Ancaman berbahaya kini berada tepat di hadapan mereka, siap menyerang siapa saja yang berani mendekat. Han Yislat dan Jaina bersiap menghadapi kepungan monster yang mendekat dengan cepat. Sambil menggenggam senjata, mereka berdiri kokoh di tengah medan laga. Situasi semakin mendesak saat musuh mulai menyerbu, memaksa keduanya untuk segera bertindak dalam pertarungan yang menentukan ini. Han Yislat bersiap di balik perisainya dengan tatapan tajam. Meski ia mengakui belum pernah mengayunkan pedang atau menggunakan perisai sebelumnya, ia tetap terlihat tenang dan fokus. Kini, mantan tentara bayaran itu harus mengandalkan kemampuannya untuk bertahan dalam pertarungan yang sengit. Dua monster bermata merah melompat menyerang Han Yislat dengan senjata tajam. Han Yislat segera mengangkat perisainya untuk menahan gempuran mendadak tersebut. Situasi menjadi genting saat musuh mencoba menembus pertahanannya dalam satu serangan cepat. Han Yislat menatap tajam dengan penuh kesungguhan. Di balik sosok mantan tentara bayaran ini, tersimpan sebuah identitas rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Meski dunia mengenalnya sebagai Han Yislat, kini ia mengungkap kenyataan bahwa nama aslinya yang sebenarnya adalah Han Seojin. Han Yislat kini terjebak dalam dunia permainan yang penuh ketidakpastian. Di tengah medan perang yang kacau, ia harus menahan serangan monster ganas. Bersama Jaina yang bersiap dengan busur panahnya, mereka berjuang keras demi bertahan hidup dalam situasi yang kian mendesak ini. Di hadapan Han Yislat dan rombongannya, sebuah gerbang batu kuno berdiri kokoh dengan ukiran dua sosok mistis. Suasana di sekitarnya terasa sunyi dan dingin, hanya dihiasi partikel cahaya yang melayang di udara. Pintu raksasa ini menjadi penghalang terakhir sebelum mereka melangkah masuk ke dalam ketidakpastian.